ya. Jadi salam kenal buat semuanya. Saya mau kenalan dulu, nama saya Bagus Widiatmoko. Seperti yang tertulis ada di layar. Ya, adik-adik semua yang ada di sini boleh memanggil saya Pak Bagus, silakan. Mau panggil Pak Widi silakan, mau panggil Den Bagus juga silakan. Ya. Jadi feel free aja, kita belajar bersama-sama. Ya, kita bareng-bareng di sini kita ya pingin lah adik-adik ini semua, saya dengar-dengar adik-adik juga posisinya kerja juga ya saat ini ya? Iya Pak, kerja Pak. Oh kerja ya. Tapi posisi udah pulang kerja ya ini ya? Baru pulang Pak. Baru pulang. Oke, tapi masih semangat ya, walaupun ya saya yakin yang namanya kerja, saya pun juga mengalami bekerja itu seperti apa. Tapi saya salut melihat dan mendengar adik-adik di sini semua tetap semangat ya. Nah, kita akan belajar di sini, belajar bersama-sama terkait memang yang saya perkenalkan di sini lebih ke arah sumber pendanaan usaha ya. Karena memang kita bicara ya uang bukan segala-galanya, tapi dengan uang segala-galanya jadi mudah. Itu menurut adik-adik betul apa betul itu? Betul Pak. Betul ya. Pak. Apalagi sekarang tanggal berapa? Tanggal 31 ya. Coba dicek keningnya udah gemuk apa belum itu. Widentek Pak. Alhamdulillah. Berarti tanda tanya ini. Kayaknya numpang lewat. Jangan-jangan ada yang daftar pinjol ini. Jangan sampai ya. Oke. Rungkat Pak. Waduh, kok rungkat ini gimana ini si masnya ini. Oke, nanti tak ajarin di sini juga kita cari sumber pendanaan yang aman ya, supaya usaha adik-adik ini semua tidak rungkat di tengah jalan, tidak kesandung di tengah jalan ya. Walaupun itu tadi Pak Satria sifatnya memperkenalkan Pak Bagus ini loh ada pendanaan yang sifatnya aman, bahkan nggak usah dibalikin gitu. Yang dibalikin juga ada, yang dibagi juga ada gitu. Tapi semuanya itu punya nilai positif dan negatifnya. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ya ini lebih dari pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tapi bukan berarti ini saya mau menyombongkan diri, tidak. Yang mau saya sampaikan adalah saya membagikan ilmu pahit manisnya dengan pendanaan ini seperti apa. Dan saya harap adik-adik di sini juga tetap proaktif bertanya. Jadi ketika saya menjelaskan di sini, saya presentasi di sini, misalkan langsung ngomong Pak Bagus, saya mau nanya ini gini langsung dipotong aja, tidak apa-apa. Ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan, kita sama-sama pakai bajunya ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, siap? Siap. Oh, yang siap cuma Pak Satria nih, yang lainnya belum siap nih kayaknya nih. Siap Pak. Siap Pak. Nih, saya mau nanya Siapa? dulu buat adik-adik nih. Siapa di sini yang udah punya usaha? Saya Pak. Namanya siapa? Bagus Pak. Oh, sama kita. Memang kita harus bikin organisasi ya. Iya Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal balik. Oke, Mas Bagus di sini kalau boleh tahu usahanya apa Mas Bagus? Masih usaha rokok Pak. Oh, rokok. Oke, Bako Pak. Bako linting Pak. Oh, merek Ting bukan? Bako linting yang rasanya macam-macam Pak. Oh, macam-macam. Oke. Nah, kalau boleh tahu usahanya udah jalan berapa lama nih Mas Bagus? Baru semingguan Pak. Oh, baru seminggu yang lalu. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Bagus nih, sebagai perwakilan nih dari adik-adik semua dari sini. Nah, Mas Bagus ini modalnya berapa nih untuk bikin usaha rokok ngelinting dewe itu tadi? Itu saya masih cari yang harga-harga bako itu yang masih di bawah rata-rata Pak. Oh, di bawah rata-rata itu berapa? Angkanya berapa nih modal yang harus disiapkan oleh Mas Bagus nih? Kalau modal rokok itu saya modal cuma 500.000 Pak. Oh, 500.000. Oke. Iya Pak. 500.000 kalau boleh tahu dari mana itu duitnya? Uang apanya yang dimaksud Pak?
dapat duit 500.000 untuk menjalankan usaha rokok yang linting itu tadi, itu dapat dari mana sumbernya? Oh, itu dari gaji kerja, Pak. Oh, jadi menyisihkan dari gaji yang sudah ada. Iya, Pak. Oke, semangat terus Mas Bagus ya. Semoga usahanya terus maju, sukses, dan saya ingin dengar bahwa rokok itu nggak hanya Jarum aja, nggak hanya Gudang Garam aja, ya. Iya, Pak. Nah, nanti dimerkin Makasih, sendiri Pak. ya. Semangat ya. Iya, Pak. Oke. Nah, selain Mas Bagus ada lagi nggak di sini yang sudah menjalankan usahanya? Ada, Pak. Siapa namanya? Saya Ridwan, Pak. Ridwan. Oke, Mas Ridwan ini kalau boleh tahu usahanya apa Mas Ridwan? Untuk usaha saya itu jasa laser cutting, Pak. Oh, jasa laser cutting. Udah lama jalannya usahanya? Ini yang saya baru rintis ini baru 1,5 bulan. 1,5 bulan. Untuk yang dulu yang join sama teman saya itu juga udah jalan sekitar 2 tahun, Pak. Oh, berarti kalau begitu total menjalankan usaha laser cutting ini sekitar 2 tahun 1,5 bulan ya? Ya, Pak. Ditambahkan gitu kan. Nah, artinya di sini berarti Mas siapa tadi, Ridwan ya? Ya, Pak. Ya, Mas Ridwan ini juga sudah memiliki pengalaman, artinya sumber modal yang dijalankan Mas Ridwan ini pernah menjalankan usaha itu dari join dengan teman tadi ya. Nggak tahu joinnya 50-50% kah atau 30-70%, itu mungkin Mas Ridwan sendiri yang tahu. Kita tetap semangat Mas Ridwan ya. Ya, Pak. Halo. Oke. Nah, saya harap adik-adik yang semua yang ada di sini ya wajib harus mempunyai yang namanya usaha. Setuju? Setuju. Oh, yang jawab Pak Satria aja, yang lain kemana nih? Setuju, Pak. Nah, oke, setuju. Pak, setuju banget. Setuju banget BGT gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, oke lah, adik-adik sekarang ini bekerja. Artinya, sampai kapan kita bekerja? Apakah seumur hidup mau bekerja? Enggak, Pak. Nah, oke ya, harus pensiun ya. Ya, Pak. Nah, gitu. Oke. Artinya, mau tidak mau, adik-adik harus mulai menyiapkan diri menjadi seorang wirausaha. Kemarin-kemarin mungkin oleh dosen-dosen yang dari USM kan sudah diajari ya. Mungkin sudah diajari tentang analisis SWOT, mungkin juga udah diajari terkait gimana cara membangun branding dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba men-sharing kepada adik-adik ya, gimana sih caranya agar ilmu-ilmu yang diajarkan sebelumnya ya itu bisa diterapkan. Jadi nggak hanya sebatas teori aja. Jadi yang saya sampaikan ini dalam suatu bisnis ini lebih ke arah ini darahnya. Bisnis itu tubuhnya. Tubuh ini kalau nggak ada darah jadinya loyo, betul apa betul? Betul, Pak. Nah gitu. Oke, kalau gitu ini tak ajari cara membuat bisnis ini menjadi jalan terus. Oke, semangat ya. Semangat, Pak. Oke, lanjut. Tahap pertama nih, adik-adik membangun yang namanya bisnis startup, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama kali kita harus menyiapkan modal apa ketika membangun sebuah yang namanya startup bisnis itu tadi. Ya, tapi sebenarnya di sini yang namanya modal itu bukan yang utama. Sebenarnya yang utama itu adalah market ya. Nah, sebelumnya adik-adik pasti udah diajarin terkait market itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya fokus di permodalannya. Nah, saya ini mau membangun bisnis. Pertama kali harus gimana Pak Bagus gitu. Saya kan kesini ini modalnya modal dengkul. Mungkin kalau saya anaknya Pak Haritanu Sudibyo beda cerita Pak. Saya minta bapak saya duit udah cair. Nah, kalau kita yang kebanyakan orang-orang umumnya ya kita dapat uang aja mesti harus bekerja dulu kan gitu ya. Baru dari yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian kita sisihkan untuk mengembangkan bisnis. Nah, ada yang namanya pertama kali ketika membangun bisnis, itu istilahnya modal itu kalau bahasa Inggrisnya itu bootstrapping. Ya, nah mungkin adik-adik baru dengar istilah ini. Ya, Pak. Baru dengar, Pak. Bootstrapping itu apa sih, Pak? Nah, seperti ini. Jadi bootstrapping itu adalah
metode dalam membangun startup dengan kekuatan sendiri. Artinya Anda menjalankan bisnis pertama kali, apa yang Anda punya itu yang Anda pakai. Artinya kita bicara inilah yang namanya modal dasar ketika membangun yang namanya startup company. Kalau kata Bob Sadino, Pak, saya punya dengkul ya, dengkulnya itu mau buat modal. Ya, simpelnya gini. Artinya Pak, saya ini cuma punya motor butut, Pak, motor jelek gitu. Ya udah, itu dipakai dulu sebagai modal awal. Tapi masih kurang, Pak. Nah, nanti ada triknya, ada caranya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya nanti saya akan ajari adik-adik triknya dapat modal itu seperti apa. Ya, nanti yang simple itu seperti apa dapat modalnya. Nah, kalau di sini saya pada kesempatan hari ini saya hanya bercerita menjelaskan ada modal apa aja sih sebenarnya dalam membangun startup, dan yang apa saya jelaskan di sini itu berurutan. Artinya ini baru pertama kali saya bangun bisnis, yang kita buka itu berarti yang kita siapkan adalah modal yang namanya bootstrapping dari apa yang kita punya sendiri. Nah, itu yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai modal dasar. Contohnya seperti ini. Tahu ini apa ini? Mungkin adik-adik nggak asing lah dengan ini. Ya, apa ini? Bisa dilihat? Halo? Google, Pak. Google. Okay. Kantor Google. Kantor Google yang sekarang kan yang sebelah kanan ya. Artinya Google bisa segede itu juga diawali dari Google yang ada di sebelah kiri. Ya, artinya apa? Google menjalankan ini, ya. Ini contohnya ini dia dari yang sederhana dulu. Dia hanya punya yang namanya garasi. Nah, itu di garasi kalau kita lihat itu kan ada sepedanya, ada kotak-kotak ya. Dia mampunya segini, ya udah ini yang kita jalankan. Itu sebagai modal dasar kita melakukan yang namanya bootstrapping. Nah, ini kalau contoh dari luar. Nah, contoh dari dalam negeri mungkin adik-adik tahu ini apa, ini nggak asing lah. Pasti di sekitar kita ada namanya merek ini. Toko ini tahu? Toko apa ini? Oke, minimarket. Ya, yang di sebelah kiri, ya Indomaret itu dulunya tokonya kayak gitu, sederhana gitu. Nggak ada warna yang namanya merah, biru, kuningnya itu nggak ada. Yang penting toko dia punyanya itu, yaitu yang dikembangkan, tapi sekarang dia bisa menjadi besar dengan menjadi toko yang ada di sebelah kanan. Ya, nah artinya Indomaret perusahaan sebesar itu ketika men-startup-kan atau menjalankan kegiatan usahanya itu dari awal, dia pun memulai dari hal yang sederhana. Ya, ingat, yang namanya bisnis itu bukan untuk gagah-gagahan. Ya, yang namanya bisnis itu, ya artinya bisnis itu harus sustain. Artinya kalau kita punyanya ini, kita harus tumbuh secara bertahap dengan modal yang ada, yang cukup, dan akhirnya bisnis akan bisa berkembang menjadi bisnis yang besar seperti yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, terus tadi juga selain saya menjelaskan sumber modal itu dengan cara bootstrapping, ada juga sumber modal itu berasal dari yang namanya tabungan. Ya, tadi temennya tadi Mas Bagus juga ya kan, tadi menyisihkan 500.000 dari gajinya. Ya, untuk menjalankan yang namanya bisnis itu tadi. Nah, ya Pak. Nah itu salah, tidak salah, itu bagus itu. Jadi saya harap adik-adik yang lain ya, kalau memang seandainya Pak saya nggak punya modal, kalau adik-adik selama ini bekerja, itu bisa saya katakan bullshit kalau itu hanya dijadikan sebagai alasan bahwa saya tidak memiliki yang namanya modal. Ya, gunakanlah apa yang ada di dalam rekening kalian. Kan apalagi ini tanggal 31 kan. Nah 31 itu kalau sampai ada yang cuma numpang lewat doang sampai rungkat, wah ini yang harus belajar yang namanya perencanaan keuangan. Nah sekarang gini nih, saya mau ngetes nih, terutama yang tadi bilang rungkat nih. Ya, adik-adik misalkan, oke lah, gaji adik-adik berapa nih misalkan? Terima gaji, seandainya sekarang gajinya 5 juta. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke adik-adik. Gaji 5 juta ini mau dipakai buat apa nih? Bayar kuliah, Pak. Bayar kuliah berapa?
Dibayari mbahmu Mas Pe Mas. 750. 750 Ini Pak. dibayari pabrik, Van. Dibayari pabrik. Oh, ada yang bayari Itu pabrik. dibayari harus mbahnya syukur, Mak. Bayari mbahnya Pak itu Pak. Bohong Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau bohong coba dilihat hidungnya panjang nggak itu kayak Pinocchio itu. Berarti sisa berapa nih? Buka kamera Mas, buka kamera. 4.250. Tes dulu. 4.250.000. Oke. Nah, sisa 4.250.000 terus buat apa lagi nih? Bayar kos. Beda Mbak. Buat apa? Kos. Bayar kos, bayar kos. Kos berapa kos? 550. 550 ya. Masih ada sisa duitnya? Masih Oke, sisanya berapa? 37. 3.700.000. Oke, terus Buat makan 1 bulan Mbak. makan. Oke. Nggak makan deh, Pak. Puasa. Puasa seumur hidup sakti kamu ntar. Iya, Pak. Puasa. Puasa mute gitu ya. Nah, ini makan habis berapa nih 1 bulan nih? Kurang lebih 1 juta Pak. 1 juta makan apa kamu, Mas? Kerupuk. Kan anak kos Pak, jajan terus. Cukup kerupuk ya, Mas. Makan kerupuk terus terbang kamu nanti. Nah, sisa 2.700.000. Nah, terus buat apa lagi? Tadi yang ada yang rungkat tadi buat apa itu? Buat apa lagi? Ini masih ada sisa duit nih. Setor kakek 250. Setor Transportasi Pak, bensin. Oke, transport ya. Bensin habis berapa? 300 Pak. 100.000. 300 Pak, 100 nggak nyampe. Lebih Pak itu Pak. 300 ya. Iya. Oke, sisa 2.400.000. Pacarmu nggak kamu traktir? Nggak kasih gitu? makan, Pak. Bawa bekal Pak. Oh, bawa bekal ya. Masak dewe. Oke, 2.400.000 nih buat apa lagi? Beli rokok. Nah, rokok nih biasanya habis banyak nih. Ya. Kalau mau nyari rokok, hubungin saya aja, Mas. Oh, itu Mas bagus tuh. Jual berapa Mas rokoknya? Alhamdulillah kerja beli rokok. Nanti saya dapat uang dengernya nggak? Harus dibagi ya. Nah, rokok habis berapa rokok? 100. 100.000. 500 400. Oke, 400. Rokokmu pun Mas 400. Itu jangan-jangan kasbon terus kan? Rokoknya gitu. Rokok kulit. Oke, sisa 2 juta lagi. Oke, terus buat apa lagi nih? Modal bisnis. Oke, modal bisnis. 500. Modal, oke. 500.000. Berarti sisa 1.500.000. Oke, buat apa lagi? Ini Mbak. Masih orang tua Pak. Ortu, ya. Ortu kasih berapa? 300. 500. Ya. Ini pada nggak punya cicilan ya? SP letter. Peleter ini masa nggak punya? Nggak mungkin. Nanti Pak, nanti. Sisanya bayar motor. Sisanya apa? Cicilan motor? Hah? Halo? Ini masih ada sisa sisa sejuta lagi nih. Buat apa? PR Pak. Apa? Nggak denger? Karaoke, Pak. Oh, berarti ngedon ya? Buat ngehedon nih. Nih, oke, ngehedon. Habis Ya, itu, 1 Pak. juta. Buat karaoke, Pak. Karaoke ya, ini taruhlah hedon liburan lah. Itu 1 juta. Iya, Pak.
Nyanyi opo kamu sejuta ini? Mbok saweri kabeh ini. Sama nyawer Pak. Oh, pantes rungkat. Nyanyi Pak, sama nyawer. Lah iya, pantes rungkat ini. Ini yang bikin rungkat nih, langsung habis. Ya. Oke. Dari sini kita bisa lihat cara berpikir orang pada umumnya, ya. Artinya apa? Mereka ingin menjalankan yang namanya bisnis. Tapi modal itu bukan yang di paling depan. Modal ini nih. Ya. Modal ini sorry. Modal ini tidak ditaruh yang di paling depan. Jadi dalam planning hidupnya, ya bisnis itu berarti bukan hal yang utama. Ini saya sebenarnya ingin ngetes adik-adik aja gitu sebenarnya. Artinya adik-adik termotivasi menjalankan bisnis apa enggak gitu. Beda kalau memang dia punya niat bisnis, artinya modal ini paling tidak ditaruh di awal. Jadi ketika gaji diterima, ya dia harus menyisihkan tiap gajian itu 500 untuk mengembangkan yang namanya bisnisnya. Nah, kalau modal ditaruh di akhir, ujung-ujungnya rungkat gitu. Bahkan saya yakin yang namanya nyawer biduan itu bisa jadi itu yang pertama. Nggak mungkin kuliah itu yang nomor 1. Benar apa benar? Itu, Pak. Jujur aja lah, kita sama-sama melakukan hal yang sama kok. Ya. Iya, nah ini ada yang lebih parahnya lagi. Di sini adik-adik tidak saya melihat di sini memiliki yang namanya asuransi. Ya. Mungkin kalau angsuransi mungkin ada, tapi adik-adik sebenarnya nggak jujur di sini. Tapi saya tahu pasti peleternya pasti ada lah. Ya. Artinya kenapa? Oh, kan banyak kan. Itu bisa rungkat 2 kali lipat itu. Artinya udah habis buat ngehedon, buat nyawer, masih punya peleter ya. Paling tiap akhir bulan Itu susah ya Pak. yang nambung itu kan. Nah, artinya apa? Di sini adik-adik kurang menjalankan yang namanya perencanaan keuangan. Ya. Artinya adik-adik ingin mempunyai impian membangun bisnis dengan menyisihkan gaji, tapi penyisihan modal itu tidak dilakukan di awal, tapi di nomor sekian, bahkan udah mendekati 3 terakhir. Ya, apalagi di sini adik-adik tidak memiliki asuransi, artinya itu lebih parah lagi. Nah, kenapa kok kita itu paling enggak harus punya asuransi? Kalau kita nabung terus di tengah jalan, kan kita nggak tahu kita sakit ada apa, kan kita nggak tahu. Kalau namanya sakit, mau nggak mau duit tabungan dipakai nggak buat berobat? Halo? Masuk buat BPJS itu ya Pak. Iya. Nah, tapi BPJS itu tidak mengcover semua jenis penyakit. Ya, hanya penyakit tertentu aja, dan itu pun ditaruh di UGD dulu, nginep dulu, alasannya selalu Pak kamarnya penuh gitu kan. Beda waktu zaman BPJS dulu pertama kali baru keluar gitu, pasti masuk terus gitu. Ya, artinya gini, adik-adik ya wajib bisa melakukan yang namanya perencanaan keuangan agar modal yang dipakai untuk membangun bisnis dari tabungan adik-adik itu aman dengan adanya cover dari asuransi. Nah, itu yang saya lakukan pertama kali ketika membangun bisnis. Artinya, saya pun dulu juga menjalankan bisnis itu diawali dari bekerja dulu. Saya waktu itu pertama kali bekerja itu di perusahaan swasta bergerak di bidang gas, namanya Carun Pokpan, tapi yang di Ancol, Jakarta. Nah, itu tiap bulan saya nabung, tapi sebagian kita sisihkan untuk bayar asuransi. Nah, tapi asuransi ini sifatnya tabungan dan bisa diinvestasikan. Nah, ketika sakit, ya saya nggak mengeluarkan apapun dari perusahaan dapat, dibiayai, dari asuransi yang saya bayarin juga dapat. Jadi sakit itu bukannya duitnya hilang, tapi sakit ini duitnya malah nambah gitu. Jadi ada bonusnya gitu. Ya, jadi adik-adik wajib menjalankan yang namanya perencanaan keuangan. Nah, salah satunya modal itu ketika disisihkan dari pendapatan adik-adik itu harus didahulukan. Oke, lanjut ya. Nah, tadi saya dengar juga Mas Ridwan ya. Nah, Mas Ridwan ini melakukan kolaborasi dengan teman-temannya ya. Artinya sebenarnya Mas Ridwan ini sudah mengajukan modal itu ke IMF. Tahu IMF apa? Belum tahu Pak. IMF itu kependekan dari istri, mertua, dan friend-friend itu. Nah, Mas Ridwan ini ngambil yang F-nya ini. Kalau di sini ada yang udah nikah mungkin bisa ke istrinya gitu, atau ke mertuanya gitu kan. Nah,
Mas Ridwan ini bisa dicontoh. Jadi artinya kita ini menjalankan suatu bisnis dengan orang di sekitar kita itu tidak salah, itu dipersilahkan gitu. Karena dengan begitu kita silaturahmi akan menjadi lebih erat kan. Teman kita menjadi apa sih namanya, biasanya nggak pernah ketemu jadi ketemu kan. Nah tapi saya harap adik-adik jangan seperti ini ya, seperti ada di gambar ini kan, hanya tuh bro gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah bro, nggak lama nggak ketemu langsung dibisikin pinjem dulu 100. Nah jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menjalankan bisnis dengan teman-teman sekitar kita, ya kita sistemnya bagi hasil. Kalau seandainya teman-teman itu nanti ada, saya mau bagi hasil dong, per bulan saya minta 10%, berarti 1 tahun udah 120%. Kalau ketemu teman-teman seperti itu, lupakan. Nah, kenapa kok dilupakan? Pak, kan dia mau modalin saya. Itu bukan menjadi seorang partner, tapi dia itu menjadi seorang lintah darat. Ya, kalau memang seperti itu mending kita ke bank aja. Artinya teman tadi kan ngasih 120% ke bank, itu ngajuin kur aja 6% loh. Ya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Jadi ketika kita berkolaborasi, ya artinya di sini ya kita melakukan yang namanya bagi hasil. Nah, bagi hasilnya gimana seperti caranya, yaitu negosiasi gitu. Pak saya mau 50% gitu, Pak saya mau sekian persen gitu. Nah, bahkan kemarin ini kalau dia itu punya peluang ekspor ini keripik singkong ke Singapura. Nah, dia kurangan modal gitu kan. Pak, saya mau ekspor nih, nanti ada pesanan gini-gini ke Singapura. Saya butuh tambahan dana. Yaudah nih, tak modalin gitu kan. Kita modalin, kita bagi hasil, dan akhirnya bisnis tetap jalan, itu dibayar, dan akhirnya kita sama-sama happy gitu, sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, terus ini yang tidak kalah penting lagi, ini saya praktekkan juga. Artinya, modal-modal tadi yang pertama kali saya bangun mulai dari bootstrapping, terus kemudian saya kerjasama dengan temen gitu kan, sampai saya dapat yang namanya dana hibah. Artinya yang kita bangun di sini adalah lebih ke arah kita ini ingin membuat yang namanya portofolio. Ya, artinya bisnis ini harus punya rekam jejak. Ya, dana hibah ini menurut adik-adik harus dikembalikan apa enggak sih? Hibah itu apa sih kalau boleh tahu nih? Siapa yang bisa jawab sini? Gimana Pak? Kekayaan yang pemberian dari orang lain gitu, Pak. Ya, artinya kan kita dikasih kan. Mau nggak ini kalau adik-adik misalkan dikasih modal gitu, nah terus kemudian nggak usah dikembalikan, itu mau? Mau Pak. Mau, Pak. Nah, kira-kira ada nggak yang seperti ini? Nggak ada Pak. Bisa jadi. Oh, jadi ada yang ngomong bisa jadi, ada yang ngomong yang nggak ada ya. Nah, kalau saya kasih tahu seperti ini, adik-adik mau nggak? Mau nggak? Mau nggak dikasih duit segini, nggak usah dibalikin? Ada nggak? Ada syaratnya, Pak. Nah, syaratnya tinggal dipenuhi. Ya, syaratnya apa aja tinggal dipenuhi. Nah, artinya pertama kali kita membangun dari bootstrapping sampai ke level ini, jadi adik-adik memang nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke level ini, nggak akan bisa. Tapi yang nama bisnis itu, ya itu harus bertahap memang. Ya, tapi kalau adik-adik memang sudah mempunyai portofolio dan adik-adik dikasih 300 juta dan nggak harus dikembalikan, apakah mau? Mau Pak. Mau Nah, banget. kalau mau tuh linknya ada di sebelah kanan, minta bimbingan Pak Satria. Pak Satria itu udah pernah dapat, saya tahu. Langsung cair sekarang Pak. Hah? Cair. Saya pun sama Pak Satria juga pernah dapat. Nah, sekarang pun saya juga ngajuin juga kok. Ya, jadi saya harap adik-adik juga mengeksekusi ini, ya. Jadi jika hanya sebatas omdo aja. Oh iya, saya diajari bisnis di kampus Pak, bisnis gini, tapi nggak dieksekusi. Diajari kayak gitu selalu beralasan nggak punya modal. Bullshit sekarang yang namanya nggak punya modal. Ini masa dikasih segini nggak cukup gitu. Ya, semangat ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, tadi yang tahap pertama ketika kita membangun yang namanya bisnis. Nah, ini ada tahap kedua, permodalannya seperti apa?
Pertama, kita menjalankan bisnis dengan cara bootstrapping sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian kita menjalankan bisnis berkolaborasi dengan teman, dan kemudian omsetnya semakin besar, semakin bagus, kemudian ada disuntik lagi dana hibah yang dananya lebih besar lagi. Nah, dengan disuntik harusnya omsetnya lebih bagus lagi. Nah, baru nanti level berikutnya, tahap kedua, dalam membangun startup seperti apa. Nah, saya pun menjalankan ini. Jadi mungkin di sekitar adik-adik ada lah yang namanya koperasi simpan pinjam ya. Ya, artinya modal itu bisa didapatkan dari koperasi. Bukan koperasi ya, diperasi kalau koperasi itu. Ya, tapi ini skemanya peruntukannya jika kalau ada kebutuhan yang sistemnya on demand atau by project. Jadi kayak biasanya kalau ada permintaan yang di luar dugaan, tiba-tiba jumlahnya itu besar, dan kemudian saya lihat cash di perusahaan ini sudah habis, ya saya tinggal panggil koperasi. Saya tinggal memberi ke koperasi itu, saya ada permintaan jumlahnya segini, saya mau bikin koperasi ngasih bunga berapa, dia ngasih, oke, saya minta 5%. Itu biasanya untuk short term aja atau jangka pendek aja. Nah, mungkin dia ngasih 100 juta, 300 juta, atau 500 juta. Nah, baru kemudian kita jalankan proyek itu langsung dibayar, langsung dilunasi gitu. Jadi ini sistemnya aman kalau seperti ini. Jadi yang saya perkenalkan ke adik-adik itu bukan dari awal langsung masuk koperasi, salah gitu. Dan pasti kalau dari awal adik-adik langsung masuk koperasi, yang ada adalah rungkat. Artinya pendapatan ada tapi cicilan ada. Itu saya nggak menyarankan seperti itu. Jadi ini adalah level berikutnya. Yang awal untuk adik-adik pertama kali yang harus dilakukan adalah yaitu tadi start di bootstrapping dulu. Tapi ini saya menjelaskan ini udah sampai di level koperasi jika omsetnya semuanya sudah jelas. Nah, terus kemudian lagi ada pendanaan itu berasal dari leasing. Tadi udah ada yang dapat cicilan sepeda motor ya. Ada ya tadi ya? Halo? Oke. Nah, artinya gini, kita mengajukan utang itu ada dua jenis ya, utang produktif dan utang konsumtif. Ya. Nah, kalau utang produktif, artinya gini, kita utang 50 juta, tapi bisa jadi 100 juta. Kalau utang konsumtif, ya kita utang 20 juta, mungkin bisa jadi 10 juta. Sebagai contoh gini, kalau utang konsumtif itu, tadi adik-adik beli motor, nah motor itu dengan harga 20 juta, nah kemudian nanti suatu saat udah lunas dijual lagi ke motor, pasti lakunya nggak mungkin 20 juta atau di atasnya, pasti di bawahnya. Nah, kalau utang konsumtif itu seperti itu. Beda cerita kalau seandainya utang ini adalah utang produktif. Ya, motor tadi 20 juta, kita ngutang, terus kemudian kita sewakan, ngasilin duit 20 juta itu bisa jadi yang namanya 50 juta atau 60 juta karena disewa terus. Nah, memang leasing ini peruntukannya adalah khusus untuk pendanaan aset yang sifatnya menyusut. Ya. Nah, menyusut itu seperti apa sih? Artinya nilainya itu akan turun. Sebenarnya sih ada triknya. Saya sudah menerapkan gimana caranya aset ini nggak menyusut. Di samping itu diputar lagi buat bisnis, jadi bisa pertumbuhannya menjadi 2 kali lipat. Sebagai contoh gini, tadi yang punya cicilan motor namanya siapa? Halo? Halo? Tes. Wah, kemana semua nih orangnya? Kurang tahu siapa, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi misalkan nih, seandainya nih, kita udah punya motor, kita butuh duit, ya. Ini tak ajarin caranya, gimana caranya motor ini yang harganya 20 juta, nanti itu bisa menjadi tetap minimal 20 juta. Ya, jadi kita beli motor, ya. Motor itu kita belinya secara cash. Nah, terus kemudian, kan kita butuh duit cash. Kalau beli secara cash, duitnya habis. BPKB-nya jangan langsung dimasukkan ke leasing. Ya, masukkan ke leasing udah kebayar bunga gitu kan. Nah, alangkah baiknya sebelum itu motor dibelikan secara cash, ya, duit tadi dijadikan emas terlebih dahulu. Tapi emasnya saran saya emas batangan ya. Nah, emas batangan ini baru nanti digadekan. Nah, setelah emas batangannya digadekan dapat duit beliin motor. Ya. Nah, motornya tadi dileasingkan jadi duit. Ya, jadi duitnya diputar buat bisnis, ngasilin untung.
emasnya itu nilainya nggak mungkin turun. Nah, itu triknya. Sini hanya trik aja mungkin bisa dipakai buat adik-adik. Nah, artinya sebenarnya leasing ini hanya dikhususkan untuk pendanaan buat aset yang sifatnya menyusut. Nah, terus ada lagi pendanaan itu yang berasal dari perbankan, ya. Nah, pasti banknya di Bogor, bank di Semarang sama lah. Ada Bank Bini juga kan di sana kan. Ada Bank BRI juga, Bank BTN juga dan lain sebagainya. Nah, bank ini dikhususkan kalau memang dipakai untuk modal kerja, ya. Artinya aset sebaiknya yang dimasukkan ke bank itu adalah aset yang sifatnya nilainya naik terus seperti tanah atau rumah. Kalau rumah nilainya turun ya, maksudnya tanahnya, sertifikatnya. Nah, itu dipakai modal kerja untuk mengembangkan bisnis kalian yang terus bertumbuh. Nah, artinya apa? Di sini adik-adik memang tidak boleh di awal itu menjalankan bisnis itu tiba-tiba langsung ujuk-ujuk datang ke bank, dan itu saya yakin pasti langsung ditolak. Artinya bisa ke bank itu karena adik-adik sudah melewati beberapa proses permodalan yang sudah dilalui baru adik-adik bisa masuk ke bank. Nah, artinya kalau sudah melewati beberapa proses kan berarti omset adik-adik sudah meningkat dan akhirnya bank percaya dan akhirnya disuntik terus dan bisnis bisa menjadi besar. Nah, coba aja tanya deh di tempat usahanya adik-adik. Di tempat kerjanya adik-adik sekarang ini bekerja. Pasti punya utang, itu nggak mungkin nggak punya utang. Rata-rata semua bisnis pasti menggunakan utang, tapi utangnya ini adalah sifatnya utang produktif, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Wah, kemana semua ini yang kuliah? Pada ngilang? Tidur. Waduh, berarti belum, Mbak. jadi nyanyi lagu Nina Bobo dong. Sambil kerjain UTS lah. Waduh, ngerjain UTS. Ngerjain UTS-nya bisa contekan kalau kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, ini tahap ketiga, ketika mengembangkan startup yang sifatnya lebih besar lagi, ya. Nah, ada yang namanya angel investor. Wow, apa itu malaikat investor itu? Investor malaikat seperti apa? Nah, mungkin kalau adik-adik simpelnya adalah angel investor ini adalah orang yang ada di sekitar kita atau mungkin yang dikenal oleh adik-adik yang memang mereka memiliki pendanaan yang kuat, artinya mungkin punya duit diem itu banyak gitu, duit nganggur itu bisa dipakai ya untuk menjalankan bisnis yang kita jalankan. Itu mereka ini namanya angel investor. Nah, contohnya kalau tidak asing lagi ya mereka inilah. Ini kan orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini. Mungkin ada salah satu bosnya adik-adik ya. Kalau di sebelah kiri itu kan ada di sini yang punya Indomie gitu, Indofood gitu kan, yang biasa mungkin mie-nya sering dimakan adik-adik dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang namanya equity crowdfunding ya. Equity crowdfunding itu seperti apa? Equity crowdfunding itu semacam kayak patungan, tapi dalam menjalankan prosesnya equity crowdfunding ini menggunakan suatu instansi itu memiliki platform. Jadi di sini investor ini akan menjalankan yang namanya patungan. Jadi misalkan adik-adik nih, saya butuh modal 1 miliar. Nah, 1 miliar ini dipasang di platform ini. Nah, kemudian platform ini akan memberitahu ke investor yang menjadi membernya. Nah, mereka ini akan patungan. Nah, patungannya itu beda-beda. Ada yang saya sanggupnya 1 juta, saya sanggupnya 5 juta, saya sanggupnya 20 juta. Nah, di total sampai angkanya menembus ke angka 1 miliar sesuai yang dibutuhkan oleh adik-adik yang minta. Nah, setelah itu baru ketika sudah terkumpul, nah ini baru dikasih ke perusahaan startup ini untuk kemudian diputar oleh adik-adik. Nah, imbalannya apa? Bisnis ini keuntungannya nanti akan di-share ke para investor. Tapi investornya di-share-nya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya perusahaan modal ventura gitu. Nah, seperti apa itu modal ventura? Nah, ini memang khusus untuk startup yang memang dia sudah melangkah lebih jauh, secara omset juga sudah besar, dan memang mereka memiliki permodalan itu juga nilainya sangat tinggi sekali. Sebagai contoh di sini kan
ada Mandiri Capital Ventura, dia bisa ngasih sampai dengan 2,8 triliun gitu. Nah, ada lagi dari ya macam-macam lah perusahaan Ventura itu sebenarnya banyak. Mereka memiliki kapasitas pemodalan untuk memodali para perusahaan-perusahaan. Nah, terus ada lagi yang namanya go public. Nah, go public itu bisa dikatakan mereka sudah IPO kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi perusahaan ini adalah mencapai permodalan di tingkat yang paling akhir. Jadi kalau sudah go public, dia nggak ada permodalan lagi di atasnya lagi, karena ini semua sudah dimodalin secara umum, dan biasanya mereka kan dalam menyampaikan permodalannya itu ke perusahaan seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai contoh di sini Gojek ya. Biasanya perusahaannya go public itu dia sudah ada TPK di sini di belakangnya. Nah, sebagai contoh Gojek ini yang pertama kali perusahaan startup ini dia jalankan ya, modalnya dari pribadi kiri kanan, dan akhirnya dia masuk perusahaan modal ventura, dan akhirnya dia go public seperti ini. Nah, mungkin demikian gambaran umum terkait sebenarnya startup itu dalam menjalankan bisnisnya, sumber pemodalannya itu dari mana saja sih. Nah, dari ini semua mungkin bisa menjadi informasi buat adik-adik ketika menjalankan perusahaannya itu. Oh iya Pak, saya bisa dapat dari sini. Oh iya Pak, saya bisa dari situ. Itu disesuaikan dengan kemampuan dari bisnis yang dimiliki oleh adik-adik saat ini. Nah, bagi yang belum punya usaha ya kita sebaiknya dari yang bootstrapping itu tadi, atau dimulai dari dengkulnya kita sendiri, kasarannya seperti itu. Oke, kira-kira begitu bahan present dari saya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa diskusi lebih detail di sini. Oke, adik-adik silakan yang mau bertanya dipersilahkan. Kita masih ada waktu berapa? 45 menit lagi ya? Iya. Oke, silakan. Kita diskusi aja. Pak, gimana sih caranya dapat modal? Pak, gimana caranya dapat ini, dapat itu gitu. Kita diskusi aja. Mau nggak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada Pak, mau bertanya Pak. Wah, kalau ini mah saya udah tahu. Oke, silakan Pak Anggara. Oh, ada di sini, Mas. Nggak kedengeran suaranya, Pak Anggara ini. Halo? Ya, halo. Ya, siap. Saya mau bertanya Pak, untuk yang startup itu tadi suaranya hilang, Mas Anggara. Nggak ada, Mas. Bisa lebih dideketin lagi. Atau pakai chat, Mas. Halo Pak. Pakai Halo? chat. Ya. Ditulis. Oke, di chat dulu mungkin. Coba di chat dulu. Mau tanya lagi mungkin. Sambil nunggu Mas Anggara selesai ngechat, yang lain dulu ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak usah sungkan-sungkan. Cari model. Kalau nggak ada yang tanya, biasanya saya tunjuk untuk bertanya. Tunjuk aja, Pak. Yang lain? Halo? Oke, ini sebentar. Mas Muhammad dulu. Rivaldi. Pak, izin bertanya untuk usahanya Pak Bagus sendiri bergerak di bidang apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya usaha saya itu bergerak di bidang sektor perunggasan. Yaitu yang sebenarnya kita itu punya tiga revenue stream ya. Yang pertama itu kita ini menyediakan kandang. Ya, kandang-kandang itu nanti digunakan oleh peternak. Terus kemudian yang kedua, kita itu juga sebagai konsultan. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita itu juga sebagai kontraktor dari kandang-kandang itu tadi. Nah, mungkin kandang-kandangnya pun juga di sekitar adik-adik juga ada yang pernah lihat nggak kandang-kandang yang pakai kipas angin gitu ya, kasarannya seperti itu ya. Saya bikin usaha itu seperti itu, gitu Mas Rivaldi. Baik Pak. Kandang ayam ya. Kandang ayam, jadi lebih ke kandang ayam. Ada ya usaha orang bikin kandang ayam, ada gitu. Nah, ini saya lanjut ke pertanyaannya Pak Anggara ya. Mas Anggara, Pak, saya mau bertanya.
untuk pengajuan awal dana startup sampai goal mendapatkan dana hibah bagaimana ya Pak? Oke. Yang pertama adalah modalnya modal niat dulu. Niat. Ya. Itu wajib gitu. Kalau niat itu udah nawa itu. Nah, kedua tidak boleh males gitu. Artinya kan biasanya ketika ada persyaratan-persyaratan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kadang-kadang kan kita udah waduh ini dulu. Jadi ujung-ujungnya enggak terjadi gitu. Jadi intinya itu modal utama ya 2 itu. Itu baru kalau yang 3 itu menyesuaikan. Jadi misalkan diperintahkan untuk A ya kita jalanin aja, perintahkan untuk B ya jalanin aja B gitu. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian dari Mas Aryo Saiful, modal nikah Pak. Waduh, kalau nikah ini apa yang dijual ya? Ini agak susah ini Mas Saiful. Saya nggak bisa menjawab ini. Mungkin ranahnya kantor urusan agama ini yang bisa menjawab. Ini ada lagi Mas Ariko Putra. Silakan Mas Ariko Putra bertanya. Mangga Mas. Halo Pak. Halo Bandung. Gimana Ya, sehat? saya mau bertanya Pak, sehat Pak. Boleh. Kalau misal kita sudah punya usaha nih Pak, apa kita perlu bekerja lagi gitu Pak? Semisal uang gajinya untuk suntik modal gitu. Ya, maksudnya gimana? Kita udah punya usaha, tidak perlu bekerja lagi. Apakah harus masih bekerja atau fokus dalam mengembangkan bisnis tersebut? Oke, jadi gini ya, saya kasih informasi ke adik-adik, yang diinginkan adik-adik saya tahu, pinginnya punya usaha, usahanya jalan, yang punya jalan-jalan, betul apa betul? Betul. Oke, setuju ya, berarti kita masih satu visi. Tapi untuk membangun usaha itu nggak semudah itu, ya. Emang kalau bangun usaha langsung untung? Tidak. Ya, saran saya buat Mas Ariko Putra ya tadi ya. Nah, Mas Ariko Putra ini pertama kali ketika menjalankan suatu bisnis, sangat wajar Mas Ariko Putra ini berdiri di 2 kaki. Artinya apa? Kaki pertama Mas Ariko Putra ya, itu kerja aja dulu. Tapi sambil kerja, di kaki keduanya juga sambil usaha. Artinya apa? Usaha yang dijalankan pertama kali belum tentu untung kok. Ayo mau taruhan sama saya boleh. Ya. Der, Pak, der. Betul ya? Nah, Betul. kerja itu sampai kapan Pak saya boleh keluar? Jika usahanya itu paling tidak minimal gajinya sama dengan usaha itu keuntungannya minimal sama dengan gaji yang didapatkan oleh Mas Ariko Putra saat ini. Itu baru silakan resign. Nah, ternyata Pak, saya udah menjalankan selama 3 tahun, gajinya udah sama Pak. Apakah boleh saya resign? Silakan. Justru Anda harus resign. Kalau Anda tetap kerja, Anda nggak akan fokus ngembangin usaha karena waktunya kebagi. Mas Ariko Putra, ya, Anda resign karena gajinya sudah sama, pendapatannya dari usaha sudah sama dengan gaji. Nah, artinya dapur ngebul minimal aman dulu, ya. Nah, kemudian Mas Ariko Putra menjalankan bisnis itu, fokus di situ. Saya yakin Mas Ariko Putra ketika menjalankan bisnis pertama kali, full di situ menjadi seorang CEO. Tahu CEO? Chief Everything Opo wae. Ya, artinya ngirim sendiri, nagih sendiri, terus kemudian bukan sendiri. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Itu semua para pengusaha melakukan hal yang sama. Tapi dari situ mulailah Mas Ariko Putra membangun mindset gimana caranya kita membangun yang namanya tim. Ya. Harus berpikir jangan sampai menjadi Chief Everything Opo wae terus. Jadi CEO beneran. Di bawahnya punya tim dan nanti akhirnya Mas Ariko Putra ini mempunyai usaha yang jalan yang pemiliknya atau yang punya jalan-jalan gitu. Kayak yang punya Indomie mau ke Amerika kayak kemana? Ya warungnya nggak ditutup gitu. Kan beda kan biasanya saya sering mendengar yang namanya UKM tuh selalu seperti ini dia jualan oke lah tokonya rame. Tapi ketika besok ada undangan hajatan gitu, tokonya ditutup nggak terima duit gitu. Ya, jadi begitu kira-kira menjawab Mas Ariko Putra. Menjawab Pak, terima kasih. Oh, kembali kasih nggak lebih ya Mas Ariko. Terus ada lagi nih yang mau tanya. Tadi kayaknya ada yang question deh. Oh, Mas Antonius, gimana Mas Antonius? Silakan Mas, apa yang bisa dibantu? Gini Pak, saya lihat kalau misalnya nih Pak, saya kan lihat dari beberapa toh Pak,
kalau usahanya udah jalan gitu, kita misalnya buat pemakaian pribadi, terus biar enggak terlalu mengganggu untuk dana operasional bisnis kita, itu gimana ya Pak, cara membaginya gimana? Untuk kita pribadi, untuk perputaran usahanya itu gimana Pak? Oke. Ya, ini kasus klasik yang hampir dialami semua small medium enterprise atau UMKM, bahkan startup sekalipun. Ya, kita udah menyiapkan yang namanya modal itu 5 juta untuk diputer. Gitu. Pas sudah jalan, ya, ternyata yang kita, Pak, Mas, Kang, saya haus. Nah, mau nggak dibeliin es juga marah gitu kan, nanti malah malam minggu jadi nggak ceria gitu kan, akhirnya ujung-ujungnya dicomotlah duit itu. Nah, memang bagusnya adalah keuangan itu dipisahkan, keuangan usaha untuk usaha, keuangan untuk pribadi harusnya dipisahkan, nggak boleh nyampur. Tapi teorinya memang seperti itu, tapi ada kasus ya, kita ini misalkan nih, kita nggak tahu yang namanya sakit, setuju? Tiba-tiba kita sakit, dan atau mungkin jangan sampai ya anak kita sakit, dan saya udah ngalamin juga. Kalau kita tetap kekeh, artinya saklek ya, itu saya usaha, anak sakit ya ini butuh duit, ya udah cari yang lain gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Misalkan dokter memvonis harus saat itu juga beli obat, kalau nggak dikasih obat mati gitu kan. Ya mau nggak mau duit bisnis dipakai lah, nyawa nomor 1 ya. Nah, tapi yang harus dilakukan oleh Mas Antonius adalah bikin pencatatan. Jadi artinya apa? Pribadi Mas Antonius utang kepada usaha Mas Antonius, ditulis di situ. Misalkan untuk berobat tadi. Nah, berobat tadi habis 2 juta, modalnya 5 juta, kan sisa 3 juta. Nah, ditulis balikin kayak itu ya Pak. Iya, nanti ketika bisnisnya ini untung, dan untung itu mau dinikmati oleh Mas Antonius buat bayar utang dulu. Setuju Mas Antonius? Setuju Pak, terima kasih Pak. Oke, kembali kasih Mas Antonius. Ada lagi yang lain? Pak, gimana caranya meningkat gandakan modal gitu? Apakah ke dukun? Ya jangan. Pak, kembali ke yang tadi Pak, berarti untuk kita ngambil uang di sistem gaji gitu Pak? Iya. Jadi kita itu harus bisa menggaji diri kita sendiri. Ya. Nah, seandainya nih bisnis kita ini sudah jalan, nah itu harus menyisihkan buat gaji diri kita sendiri. Ya, sebagai contoh gini nih, kita kan untuk kebutuhan hidup kita ya 5 juta. Nah, berarti gaji bisnis kita itu harus 5 juta juga. Tapi pertanyaannya, ketika usaha pertama kali ini dijalankan, apakah bisa? Apakah bisnis ini sudah menghasilkan 5 juta? Untungnya baru 2 juta, mau bayar 5 juta, yang 3 juta dari mana? Pinjol Pak. Hah? Pinjol. Nah, kalau misalkan pinjol, wah itu malah bunuh diri. Ya, jadi, nah makanya saran saya, perencanaan keuangan itu penting. Yang harus dilakukan pertama kali ya, jangan sekali-kali resign sebelum gajinya sama. Tapi ketika gajinya sudah sama, nah baru nanti harus bisa menggaji dari bisnis kita itu. Ya. Oke. Tanya apa lagi Mas? Saya mau tanya satu Pak, sedikit Pak. Ya, silakan. Misal modal 5 juta Pak untuk di awal. Lalu itu kan nanti untuk profitnya kan berarti nunggu balik modal dulu ya Pak ya? Iya. Jadi kita ambil untungnya itu setelah balik modal atau lama berjalan kita ambil sedikit-sedikit gitu Pak? Maksudnya dari keuntungan, misalnya profitnya nih sebulannya 1 juta. Kita pendem dulu 1 juta sampai balik modal, atau kita boleh ambil sedikit-sedikit gitu Pak? Nah, itu hak masing-masing. Apakah kalau ngambil sedikit-sedikit salah? Tidak salah, itu kan uang Anda gitu. Nah, kalau mau ditunggu sampai balik modal, apakah salah? Ya tidak salah juga gitu. Tapi yang namanya bisnis itu memang di awal-awal itu ya kalau bisa modal yang ada itu diputer gitu. Ya. Jadi kita putar dulu. Halo? Iya Pak, terima kasih. Jadi kira-kira begitu. Ya.
Jadi nggak ada yang salah dari keduanya. Silakan pilih salah satu. Artinya masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu setengah jam lagi nih. Diskusi apapun boleh lah. Saya tanya Pak, boleh Pak? Oh boleh, Pak Satria. Ada yang bisa dibantu Pak Satria? Oke, dulu saya kuliah S1 itu tuh pernah mencoba usaha franchise Pak. Franchise minuman cappuccino cincau. Ya dulu sih berawal dengan teman TK. Nah, kita berdua patungan, terus kita jualan minuman tuh di depan Indomaret. Kemudian karena waktu itu kita mikirnya gimana kalau kita bikin franchise itu dalam artian orang yang join atau beli produk waralaba ya, produk franchise kita itu dapat satu gerobak, dapat peralatan, dapat minumannya seperti itu sampai sampai kurang lebih 6 bulan itu kita sudah buka 14 Pak. Di rata-rata di Indomaret daerah Sampangan, UNES sama Gunung Pati itu daerah Ungaran. Nah, cuman sejak kebanyakan outlet otomatis kan dulunya kita kopinya itu diklipin satu-satu pakai plastik klip, ditakerin satu-satu seperti itu karena dia juga dia kuliah, saya kuliah, kemudian tiap outlet ini butuh kopinya itu banyak juga. Nah, sampai kayak kita tuh ada perselisihan kamu ngeklipin sekian, ini aku ngeklipin sekian. Nah, sampai segitunya dan istilahnya sudah tidak satu visi lagi itu untuk untuk mengatasi teman yang seperti itu tuh bagaimana ya Pak? Padahal kita sudah berjalan sampai banyak outlet gitu seperti itu. Kemudian corona datang, kita sedikit-sedikit hilang Pak, karena sudah tidak boleh keluar rumah kan, orang-orang otomatis pada kukut. Sampai sekarang udah tidak jalan lagi. Biasanya kalau untuk apabila kita berrekanan dengan teman itu di awal satu visi, tapi setelah jalan banyak outlet itu tidak bervisi lagi, itu bagaimana mengatasinya? Ya kalau kita bicara sudah tidak bervisi lagi ya memang harus selesai gitu, karena itu tidak akan bisa dipaksakan gitu. Nah, cuma memang yang harus dipelajari dari franchise itu adalah rata-rata saya lihat orang-orang itu punya berpikiran itu oportunis, artinya kesempatan. Oh ya, dengan franchise itu yang ada di benak kita itu punya cabang banyak, keuntungan kita akan bertambah gitu kan? Iya. Tapi setelah jalan pusing juga. Iya. Kalau franchise yang bener itu brandnya harus kuat dulu baru boleh di franchise-kan. Artinya kalau brand itu sudah kuat, nah artinya orang tidak bisa meniru brand itu, berarti dia akan ujung-ujungnya akan tunduk kepada si pemilik franchise itu tadi. Contohnya yang brand yang sudah kuat nih, yang mungkin yang kayak Indomart, Alfamart gitu. Orang bikin Indomart, Alfamart kan ya tetap aja akan kalah dengan Indomart, Alfamart. Akhirnya mau tidak mau untuk jual yang namanya minimarket harus menggunakan merek Indomart, Alfamart. Jadi artinya franchise itu sebaiknya merek itu harus kuat dulu. Kalau mereknya ini tidak kuat, ujung-ujungnya di tengah jalan akan bubar dengan sendirinya. Jadi prinsipnya franchise itu harus seperti itu dulu. Kalau membranding produk kita biar kuat itu berarti kan butuh suntikan modal lagi ya Pak ya? Itu betul. Nah, baiknya memang gimana Pak? Ngutang atau seperti apa? Ya, kalau memang sebenarnya sih kalau dibicarakan apakah harus ngutang, itu menurut saya sangat berbahaya sekali ya. Untuk hanya sekedar nge-branding kita bakar duit dari duit utang gitu. Nah,
Indomaret aja tadi yang di foto tadi yang saya sampaikan itu dia bisa brandnya sekuat itu dia membangun bertahun-tahun baru dia memfranchise-kan gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk dia buka toko 1 tahun 2 tahun dia langsung franchise gitu karena brandnya belum kuat. Nah untuk memperkuat brand itu ya memang nggak membutuhkan waktu yang singkat, itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi alangkah baiknya pertama kali kita menjalankan bisnis itu cabang itu kita miliki oleh diri kita sendiri aja terlebih dahulu. Kalau seandainya ternyata kurang duit untuk buka cabang, ya kita sistemnya kerjasama aja dengan teman, tapi bukan franchise. Kan kalau franchise itu kan orang beli sistem kan, saya bayar, terus kemudian tokonya berdiri, yang penting saya tinggal narik untung karena sistemnya pakai sistem dari si franchisor itu tadi. Ya, itu cukup menjawab nggak kira-kira Mas Satria? Iya Pak, oke Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan yang mau bertanya. Halo? Halo? Teman-teman Pada tidur? kemana nih? Udah pada kecapean atau gimana ini? Oke, Mas Khairul Anam, silakan. Izin Mas. bertanya Pak. Boleh. Kalau untuk trending itu gimana ya Pak? Trending Sistem untuk viral. ya nggak viral Pak. Saya kan udah tanam 3 jutaan tuh. Ya udah lumayan sih profitnya Pak. Trending maksud trading. Trading. Forex. Oh, forex. Ya pakainya di Stabit sih Pak saya. Ya. Tapi Ya, jadi forex ya. Jadi gini. Iya Pak. Kalau menurut hemat saya, yang namanya forex itu kayak main judi, Pak. Nah, kenapa kok bisa main judi gitu? Kan forex itu bermain di indikator naik turun. Betul apa betul Mas Khairul Anam ya? Ya betul Pak. Ya, artinya gini. Forex itu yang dimainkan di apanya? Kalau Mas, komoditasnya apa nih kalau boleh tahu Mas? Kalau saya di Stabit itu nunggunya jangka per bulan itu sih Pak. Iya. Saya tanam saham di platform BCA aja sih. Oh, kalau itu bukan bermain forex. Kalau Anda beli sahamnya BCA ya, Oh iya iya. beda. Jadi kalau yang main forex itu dia hanya beli di nanti ada perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang ngatur itu adalah yang futura itu loh, future gitu. Nah, kalau menurut saya itu seperti judi. Tapi kalau berbeda kalau Mas Khairul Anam itu beli sahamnya BCA langsung, nah itu Anda berarti memiliki sahamnya BCA, berarti Anda berarti tidak dikatakan bermain judi di situ. Tapi kalau hanya bermain di kenaikan penurunannya, nah itu mirip judi sebenarnya kalau menurut saya. Itu mungkin koreksi kalau saya salah. Jadi saya sudah pernah mengalami, jadi pakai feeling. Artinya feeling itu pas murah saya beli. Nah, kemudian pas mahal saya jual. Nah, mahal murah, mahal enggaknya itu kan kita nggak tahu. Nah, memang jual beli saham itu bisa gitu, tapi artinya bukan dalam waktu yang singkat. Biasanya waktu yang lama. Gitu. Kira-kira cukup menjawab nggak Mas Khairul Anam? Ya cukup Pak, cukup. ketika ya reksadana gitu ya Pak ya. Berbeda kalau reksadana itu. Jadi kalau reksadana itu lebih ke arah kita beli saham, ya. Tapi kemudian ada manajer apa sih namanya, manajer investasi yang akan membagi dana kita itu ke beberapa perusahaan yang memiliki yang menjual sahamnya itu. Jadi secara resiko mungkin reksadana itu lebih kecil resikonya dibanding kita beli saham secara langsung. Jadi kalau misalkan dengan sistem reksadana, duit yang ada tadi itu ditaruh di apa sih namanya, ibaratnya itu naruh telur tapi keranjangnya berbeda. Jadi kalau ada telur satu pecah atau perusahaannya rugi, masih bisa diselamatkan oleh perusahaan yang lain. Jadi secara resiko bisnis kita, resiko investasi kita itu lebih kecil. Berbeda dengan kasusnya kalau kita semua duit kita langsung cemplungin ke BCA, atau tahu BCA itu rugi gitu atau nasabahnya narik dana semua, ya kita akan hilang semua duitnya di situ. Jadi begitu. Tanya lagi. Boleh, tadi kayaknya ada yang mau tanya deh Mas, siapa sebelahnya Mas Khairul Anam itu?
Halo? Lu Enggak Pak, aman Pak. Ya, Mas siapa namanya, Mas? Halo? Tes? Enggak Pak, tadi coba bantu jawab aja tadi pertanyaannya. Oh ya, silakan Mas, kalau mungkin punya pendapat lain silakan. Gak apa-apa, kita diskusi aja. Halo, Mas? Kok hilang? ada yang mau tanya lagi, Mas? Untuk apa tentang nyari pendanaan? Tadi itu kan ada juga itu pendanaan yang dari BRIN 300 juta. Nah, itu caranya gimana gitu. Saya pernah juga sih dapat dana itu. Mungkin Pak Satria juga bisa ceritakan pengalaman Bapak, Pak, untuk mendapatkan pendanaan yang model hibah kayak gitu, Pak, atau yang awal pertama yang pernah dapat apa, Pak, gitu, Pak. Oh ya, jadi ini bukan bermaksud perlu apa namanya? Kan tadi cuman butuh niat sama apa tadi? Iya, belum selesai ya tadi ya. Oke. Nah, ini saya hanya sharing pengalaman aja ya. Sebenarnya saya pun gagal juga sering gitu kan. Intinya saya itu pernah berpikir saya itu menjadi hibahpreneur gitu kan. Karena saya berpikir yang namanya hibah itu adalah pendanaan yang sifatnya menurut saya resikonya sangat rendah, jumlahnya banyak dan tidak perlu dikembalikan gitu. Nah, tapi pesan saya ketika dapat dana hibah, tolong diperuntukkan memang benar-benar untuk modal. Biasanya yang nggak benar itu ketika dana hibahnya dapat, dipergunakan untuk yang lain gitu. Misalkan untuk beli A, beli B, beli C, nah itu kurang tepat menurut saya. Usahanya malah nggak jalan. Nah, pengalaman saya pertama kali itu dapat hibah itu tahun 2019. Ada program yang namanya PPBT. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi atau PPBT itu. Saya ngajuin 300 juta, di ACC 260 juta. Ya, akhirnya saya ngembangin usaha startup itu pakai 260 juta itu tanpa harus mengembalikan. Itu dari Kemendikbud Ristek. Kemudian di tahun 2020 saya mengajukan lagi di tahun yang kedua ke kementerian yang sama, tapi ternyata di tahun 2020 sayangnya ada COVID. Padahal saya sudah diumumkan di tahun 2020 itu dapat dana itu sekitar 250 juta lagi, dikasih hibah lagi gitu, disuntik lagi. Nah, tapi karena ada COVID, dananya dialihkan dan akhirnya saya gigit jari. Ya, jadi benar-benar saya merasakan bahwa saya ini UKM gitu kan. UKM itu kan usaha kurang modal ya. Nah, betul ya, UKM kan usaha kurang modal ya, tapi kita nggak hanya fokus di situ aja. UKM ini harus diubah menjadi usaha kepingin maju. Artinya usaha kita harus maju dan akhirnya UKM ini menjadi usaha kecil miliaran, kan targetnya itu ya. Nah, akhirnya di tahun 2020 ya sempat semua pasti mengalami ya namanya seorang bisnis, mungkin di tempat kerja adik-adik juga mengalami hal sama. Tapi saya tidak menyerah, saya mengajukan lagi waktu itu ke Kemenparekraf. Ternyata Kemenparekraf itu ada pendanaan itu, saya ngajuin 200 juta, di ACC 199 juta. Jadi cuma turun 1 juta. Dan akhirnya cair, ya udah kita pakai gitu kan. Nah, di tahun 2021 ternyata yang tadi dana dialihkan buat COVID tadi itu dicairkan. Jadi saya dapat 250 juta. Nah, ketika dana tadi itu saya buat yang namanya portofolio. Nah, portofolio bisnisnya udah terbentuk, ada program lagi itu ya Kedereka. Itu tahun 2021 saya mengajukan. Nah, kok ngajuin dana hibah ujuk-ujuk ya alhamdulillah dapat hibah itu 1,5 miliar gitu. Dan artinya kasih 1, miliar tuh hibah. Saya juga kaget itu baru pertama kali pegang duit gratisan itu segini nih buat apa gitu kan. Tapi akhirnya dipakai untuk riset bersama mengembangkan yang usaha yang saya jalankan. Nah, terus kemudian di tahun 2022 saya ngajuin lagi program yang sama, ada matching fund juga, dapat lagi itu 1 miliar 50 juta. Dikasih.
Bener itu ada itu. Mungkin adik-adik bisa lihat track recordnya. Dan di tahun 2023 saya dapat lagi 1 miliar 100 juta. Dan hari ini tadi saya habis Monef juga. Saya dapat lagi itu 700 juta. Jadi sampai saya ketika Monef itu orang diktinya itu ketemu orang yang sama. Mas yang ketemu tahun kemarin ya. Oh iya Pak itu masih ingat sama saya. Tadi saya saling senyum-senyuman gitu. Pas sudah selesai salaman, Mas nanti ketemu lagi di tahun 2025 sampai hafal orang diktinya itu. Tadi saya habis Monef juga untuk program saya. Jadi dana hibah itu sebenarnya ada terus gitu. Kalau saya lihat pemerintah Indonesia itu selalu memberi itu semua. Tapi kadang-kadang dari kitanya sendiri itu kekurangan informasi. Jadi, oh emang ada ya Pak dana gitu? Oh emang ada yang nggak gitu? Ada gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dikatakan omdo gitu ya. Ini memang sudah saya lakukan gitu. Dan apakah saya semudah itu mendapatkan dana sebanyak itu? Tidak juga gitu. Saya ada gagalnya juga gitu. Saya bahkan sama mungkin Pak Anggara, Pak Satria tahulah kita pernah gagal ya Pak Satria ya. Iya, gitu. Dan ketika dalam satu program saya itu bikin proposal itu bisa sampai 3-4 proposal. Dari 3 sampai 4 proposal itu 2 proposal lolos. Nah sekarang aja ini ada 4 proposal, 2 proposal lagi lolos, 2 proposal gagal. Ya udah akhirnya tetap kita jalankan gitu. Di sekarang pun juga selain dari dana padanan, saya ngajuin juga hibah itu dari ASEAN Development Bank melalui program yang namanya Prime Step. Itu kita di ACC-nya nggak banyak sih, 350 juta. Tapi saya tahu sebenarnya di ASEAN Development Bank itu ada dana itu sekitar 150 miliar. Jadi kita akan ngajukan pelan-pelan. Jadi kita bikin portofolio dulu sebenarnya. Jadi kira-kira begitu. Untuk ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Untuk ngajuin kayak gitu tuh yang diperlukan apa? Inovasi kah atau seperti apa? Di dalam proposal itu. Betul. Memang di sini itu harus ada inovasi. Artinya fungsinya inovasi itu tercipta untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi awalnya harus ada masalah dulu. Jadi adik-adik itu kalau menjadi seorang pengusaha ya, tolong dibedakan ya, pengusaha dan pedagang itu hal yang berbeda. Ya, kalau pedagang itu belum tentu seorang pebisnis, tapi pebisnis pasti dia berdagang. Ya, kalau pedagang itu yang penting saya jualan, untung. Tapi kalau pengusaha dia harus membuat yang namanya sistem. Salah satu bagian dalam membuat sistem itu adalah melakukan yang namanya inovasi. Ya. Nah, inovasi inilah terbentuk dari apa? Inovasi itu terbentuk dari masalah. Jadi adik-adik kalau memang pingin bisnisnya itu sustainable atau bisnis itu jalan terus, adik-adik harus pintar menemukan masalah. Semakin besar masalah yang ada di sekitar kita, di situ berarti marketnya semakin besar. Artinya apa? Ketika Anda bisa menyampaikan solusinya dan bisa menyelesaikan masalah itu menggunakan inovasi, ya, artinya berarti Anda mempunyai produk yang dibutuhkan oleh pasar. Contoh simpelnya seperti ini ya. Zamannya COVID, ya, ada masalah apa? Orang kan takut kena yang namanya COVID. Orang rame-rame bikin yang namanya inovasi hand sanitizer atau masker atau apa sih yang face shield itu. Kita pertama kali pakai face shield ya zamannya COVID itu, tapi itu laku karena ada masalah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Intinya inovasi itu memang sangat perlu dilakukan. Jadi gitu kira-kira. Apakah cukup menjawab nih dengan apa argumen yang saya sampaikan? Ya, menjawab Pak. Kalau proposal bisnis sama proposal skripsi beda nggak Pak? Oh, sangat jauh berbeda. Bahkan terus terang ya, saya kalau ketemu investor, saya itu tidak memakai yang namanya proposal bisnis. Proposal bisnis yang saya pakai adalah kalender. Kok aneh Pak, bisa kalender? Ini trik saya ketika saya melakukan pitching di depan investor. Saya pitching nggak membawa yang namanya proposal, tapi saya pitching menggunakan kalender. Pitching itu presentasi ya. Nah, jadi begini. Saya yakin yang namanya proposal itu kan tebel ya. Orang Indonesia itu kelemahannya adalah literasinya atau bahasa kasarnya baca itu lo males. Nah, jadi
supaya ini apa yang kita sampaikan itu terdeliver ke investor, artinya investor itu tertarik. Saya datang ke investor bawa kalender duduk. Tahu kalender duduk yang ditaruh di meja? Nah, misalkan ini nih, tahun 2005, bentar lagi, saya bikin bahan presentasi saya itu di kalender. Misalkan bulan Januari, saya ngomongin yang namanya masalah di sekitar kita ada ini. Bulan Februari dibalik, saya ngomongin solusinya harus bikin produk ini, Pak. Nah, kemudian bulan Maret itu saya bikin di situ potensi pasarnya segitu, sampai terakhir di bulan Januari saya butuh modal sekian. Artinya kalau kalender itu kan untuk dibuang tuh lebih kecil. Artinya saya harap kalender ini nanti ada di meja kerja investor gitu. Jadi investor itu akan ingat kita terus. Oh iya, si Bagus ini pernah nawarin saya ya. Ya tiap bulan kan dibuka tuh kalender dipakai. Nah, akhirnya dipanggil lagi baru kita memfollow up. Itu sebenarnya strategi dalam menjual bisnis. Sebenarnya sih ketika ketemu investor itu kita itu sebenarnya menjual bisnis kita. Ya, bukan hanya sebatas kita kerjasama, tidak. Sebenarnya kalau kita bicara proposal itu merupakan brosur dari bisnis kita. Ya, gimana caranya membuat brosur itu yang menarik. Jadi kita harus berpikir yang out of the box. Jadi begitu kira-kira. Oke. Oke, teman-teman mau lagi nggak? Mungkin perlu dipanggil ini, Pak. Ya, dipanggilin ini. Kaisar Bernard. Dari tadi kan mas-mas semua nih. Saya coba manggil yang mbak-mbak dulu. Mbak Umi Rohimah, ada nggak nih Mbak Umi Rohimah? Halo? Mbak Umi Rohimah? Ya, halo Pak. Oke, Mbak Umi Rohimah, gimana? Dari apa yang saya sampaikan tadi cukup memahami? Maaf Pak, saya lagi susah ngomong soalnya sakit gigi. Oh, sakit gigi. Oh, sariawan. Sariawan, ya udah. Ke dokter, jangan lupa ke dokter ya. Mungkin yang lain nih. Mas Rizky Azim. Mas Rizky Azim, halo? Halo Pak. Oke, Mas Rizky Azim nih, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang tidak dipahami? Ya, sementara masih bingung untuk memulai dari usaha lagi sih Pak. Soalnya dulu udah pernah buka minuman, cuma ya itu gara-gara musim hujan jadi sepi. Oke, jadi ibaratnya membuka bisnis di waktu yang tidak tepat. Ya, jadi gini nih, kalau saya kasih saran ke adik-adik di sini semua. Sorry, saya batuk, saya juga sebenarnya agak sakit flu sih. Jadi ketika menjalankan suatu bisnis, kalau bisa adik-adik itu jangan menjual cuma satu produk aja. Jadi produknya itu harus lebih dari satu. Ya, sebagai contoh nih ya, di sekitar adik-adik ada yang suka warna hijau-hijau keliaran nggak? Yang nganter-nganterin itu loh, apa namanya itu? Gojek. Ada nggak? Oke, Gojek. Gojek itu jualan apa sih? Jasa. Jual jasa Pak. Jasanya jasa apa? Jasa antar jemput. Antar Jasa jemput. makanan. Jasa makanan, 2, apalagi? Gosen. Goka. Jasa ngirim. Artinya lebih dari satu kan? Ya, betul. Ya, kalau mungkin nanti ngirimnya sepi ya masih Gojek masih bisa jualan yang lain gitu. Nah, sebagai contoh yang lain, kayak tadi nih Indomaret atau Alfamart. Indomaret itu sebenarnya jualan apa sih selain jualan barang-barang mereka yang di dalam? Yang di dalam buat jualan barang sehari-hari kan? Selain jualan itu jualan apa lagi? Jualan sistem. Oke, jualan sistem berarti jual franchise-nya kan? Iya. Berarti udah 2 tuh, jual produk, jual franchise. Terus jual apa lagi? Jual Di properti. sini ada nggak yang kerja di Indomaret? Halo? Ada yang kerja di Indomaret?
Nggak ada Pak, soalnya Indomaret kan shift-shiftan. Oke, oke. Selain jualan produk, jual sistem, jual apa lagi? Properti, Kalau Kontak supplier. kontak supplier. kontak supplier. Nah, di depan Indomaret suka ada yang jualan martabak, Pak, gorengan nggak sih? Oh iya, jual Itu disewain apa gratis itu di situ? sewa Pak. Sewa. Ya, artinya mereka dapat pendapatan lagi dari situ. Nah, mungkin adik-adik pernah tahu juga ya, ngerasa nggak sih kalau masuk ke Indomaret, kenapa sih kok yang namanya rokok itu ada di belakangnya kasir? Kenapa Kinder Joy itu kok ada di bawah? Atau mungkin adik-adik ke apa sih kayak hipermarket gitu. Kenapa kok kayak Yakult, terus kemudian teh botol sosro atau Coca-Cola, Fanta itu selalu dekat kasir. Taruh di ya, artinya mereka itu sebenarnya menyewakan tempat itu. Saya pernah nanya teman saya kebetulan manajer di hypermart, Coca-Cola naruh di situ aja itu katanya 1 bulan bayar 10 juta. Oh, berarti kan ada pendapatan lain. Nah, apa yang jangan hanya fokus, oh ya, aku ini jual produk minuman. Sebagai contoh tadi Mas Ridwan Mas Rizky ya. Mas Rizky tadi, saya jual minuman Pak pas musim hujan. Nah, padahal minuman ini lakunya pas musim kemarau. Nah, kalau bisa nggak hanya jual minuman aja, tapi gorengannya juga dijual. Kalau bisa gorengannya itu dibikin pedas Mas Rizky. Artinya kalau orangnya yang beli itu kepedesan, nanti minumannya beli ke Mas Rizky. Ya. Nah, kalau bisa di situ juga disediakan juga nggak hanya fokus jualan gorengan dan minuman. Nah, tapi mungkin di situ disediakan fasilitas yang lain yang kira-kira orang itu kalau datang ke situ mesti harus berbayar. Nah, jadi ibaratnya mungkin adik-adik di sini mungkin sudah pernah bikin bisnis model kanvas belum ya? Mungkin kalau sudah pernah bikin bisnis model kanvas itu nanti di bagian revenue stream itu nanti ada beberapa informasi terkait, oh iya, dalam bisnis yang kita jalankan ini kita bisa mendapatkan duit itu atau mendapatkan keuntungan, pendapatan dan lain sebagainya itu dari jualan apa aja gitu. Jadi nggak hanya satu jenis saja. Sebagai contoh nih, mungkin adik-adik tahu ya yang namanya pesawat aja lah. Pesawat sekalipun itu nggak hanya melulu dia itu jualan kursi untuk mengantarkan pelanggan, tapi dia juga jualan bagasinya. Artinya kalau bagasinya itu udah over bagasi, ya mereka harus membayar gitu. Dan bahkan untuk membeli makanan di pesawat itu sendiri, itu juga ditawarin kan, jualan juga makanan. Kereta api lah, simpelnya gini, mungkin kalau kereta api adik-adik pasti pernah ya ngalamin naik kereta api itu, di dalam itu juga suka ditawarin kan, ada snack, ada minuman dan lain sebagainya, dan itu dijual gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Mas Rizky Hasim ya. Baik Pak. Oke, begitu. Jual beda produk itu bisa dijual bundling gitu ya Pak ya? Ya, artinya kita itu menjualnya bundling. Jadi terkesan kita itu menjual murah, tapi offsetnya naik gitu. Jadi di bundling istilahnya gitu. Ya. Menarik Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi, Mas, Mbak. Di sini ceweknya ada berapa tuh? Devi Nur A itu cewek tuh. Devi. Ya, yang perempuan juga harus tetap bersemangat ya, jangan kalah sama yang laki-laki. Nanti Ibu kita Kartini akan menangis kalau seperti itu. Ya. Jadi kalau mau belajar harus kita tunjukkan bahwa kita sebagai wanita juga nggak mau kalah dengan yang laki-laki.
Mbak Devi, apakah punya bisnis Mbak sebelumnya? Biasanya kalau pas Idul Fitri aja Pak, buat hampers. Oh, berarti lebih ke arah bisnis musiman gitu ya? Iya, kebetulan kalau Idul Fitri kan pas puasa kan agak lega kalau kerjanya. Nah, kalau saran saya, kalau Mbak Devi ini menyukai bisnis musiman, ya, Mbak. Tapi Mbak Devi ini harus bisa melihat momen. Kalau pas Idul Fitri jualannya hampers gitu. Pas Idul Adha jualannya samping, nanti malah nggak laku gitu. Nah, pas musim masuk anak sekolah ya itu jualan apa sih namanya peralatan untuk sekolah. Nah, itu pasti laku gitu. Nah, terus nanti pas musim mungkin ada Natalan, Mbak jualan yang lain. Artinya melihat momen gitu. Jangan dijual ganti-ganti gitu. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau bisa sih memang ada salah satu bisnis itu harus bisa menghasilkan cash flow harian. Artinya tiap hari itu kita harus ngasilin duit. Jadi gitu. Oke. Oh ya Pak, terima kasih atas sarannya. Ya. Mbak Vina Dina Koima, ini cewek ya? Ada orangnya? Mbak Vina? Tidur nih. Kayaknya udah pada malam, udah ngantuk ini. Oke, mungkin dari perkuliahan ya, gimana Mas? Ya, dari perkuliahan ini apa namanya? Saya memberi tugas buat teman-teman semua untuk apa namanya? Mencoba cari sebuah bisnis yang sekiranya nanti apa bisnis ini bisa kalian jalankan, baik itu apa namanya musiman atau apa namanya tidak harus musiman, itu nggak masalah. Paling tidak ada rencana planning mau bisnis apa, karena nanti goal pertemuan di 8 pertemuan ini adalah kita membuat sebuah proposal untuk hibah ataupun untuk membuat startup baru seperti itu, biar nanti teman-teman ini untuk misalkan mencari pendanaan itu enggak cuman dari apa namanya pinjol atau paylater atau apa namanya perbankan seperti itu, tapi dari tempat lain itu ada jalurnya seperti Pak Bagus bilang tadi, yang sekiranya itu tidak memberatkan kita sebagai pemilik usaha, tetapi apa namanya malah itu menjadi apa namanya peluang kita untuk apa namanya untuk menghasilkan sebuah keuntungan seperti itu. Nanti bisa apa namanya boleh kalian boleh individu usahanya, boleh apa namanya memiliki tim itu tidak harus teman sekelas, tapi mungkin kalian sudah punya partner di luar, teman SMP, teman SMA, atau teman kuliah atau teman kerja, itu boleh. Jadi minimal di pertemuan kedua nanti teman-teman bisa apa namanya memiliki satu wirausaha yang mungkin nanti itu bisa dikembangkan seperti itu. Nanti pertemuan kedua nanti bisa Pak Bagus bisa apa nanyain satu-satu Pak, apa namanya teman-teman ini sudah punya rencana planning untuk usaha apa seperti itu Pak. Ya minimal harus punya bisnis plan ya, rencana bisnis ya. Ya mungkin bisnis plan itu yang perlu di apa namanya disiapin tuh kira-kira apa aja Pak poin pentingnya Pak? Poin penting yang pertama ketika kita membuat rencana bisnis itu adalah Anda harus paham terkait problemnya apa. Artinya problem itu problem siapa, bukan problem kita ya. Itu adalah problem dari pelanggan, calon pelanggan. Ya, pelanggan ini punya masalah apa? Misalkan kayak Gojek gitu ya. Kan Gojek itu kadang-kadang tukang ojek pangkalan tuh kan
asal ngetok gitu kalau ngasih harga, tapi dengan adanya Gojek semuanya jadi jelas. Nah, terus kemudian yang kedua harus di rencana bisnis itu sampaikan juga solusinya apa terhadap masalah itu. Dan kemudian yang ketiga, Anda menyampaikan Anda punya produk apa yang bisa menjadi solusi. Dan kemudian yang keempat, sampaikan juga terkait potensi pasarnya, ya. Nah, kemudian yang kelima, bisnis model. Artinya bisnis model itu seperti apa, bagaimana cara bisnis Anda itu bisa menghasilkan yang namanya uang. Itu yang namanya bisnis model. Dan terus kemudian sebutkan juga yang ketujuh adalah timnya siapa. Anda untuk menjalankan rencana bisnis Anda butuh tim apa, keahliannya apa aja, pengalamannya di bidang apa. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah UD ya, ujung-ujungnya duit nih. Anda butuh modal berapa, dipakai untuk apa, jumlahnya berapa. Nah, seperti itu kira-kira Pak Satria. Oke. Kira-kira apa lah tadi Mas ya, Mas Mbak? Dari 1 sampai 7 tadi. Mungkin sudah di luar kepala ya. Oke, kalau nggak hafal nanti bisa apa namanya, kalian lihat channel YouTube saya Mas, karena ini nanti saya upload di YouTube, jadi bisa kalian putar-putar sendiri seperti itu. Apa namanya, untuk akhir sesi mungkin bisa on cam semuanya, untuk saya foto, dan mungkin Pak Bagus bisa buka slide, mungkin slide terakhir Bapak. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Ya, wis tangi turu Mas ya. Oh, udah pindah alam ya. Ini kira-kira selesai 8 pertemuan ini kayaknya pada mau buka usaha semua. Oh, harus buka usaha. Jadi malah pengen resign nanti Pak. Nggak apa-apa, resign ke arah yang lebih baik, tapi nggak boleh langsung resign ya. Jadi bertahap, boleh resign kalau pendapatannya minimal sama. Apakah udah kelihatan Pak Satria? Iya Pak, sudah. Oke. Oke, sampun Pak. Oke, saya stop sharing ya. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini, apa namanya, saya cukup akhiri ya untuk malam ini. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Kamis jam 8 minggu depan, yang nantinya kita akan apa namanya, tahu planning kalian sudah seperti apa untuk usaha yang akan kalian apa namanya tekuni nanti, seperti itu. Oke, akhir kata terima kasih Pak Bagus untuk malam hari ini. Sama-sama. Sudah menemani adik-adik untuk bermimpi. Dongeng sebelum tidur. Ya. Semoga nggak kebawa mimpi. Oke, apa namanya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria atas investasinya. Saya juga mohon izin untuk undur diri dulu. Terima kasih semua buat adik-adik semua yang sudah menyimak paparan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, sekian dari saya mungkin Pak Satria. Ya, terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Ya. Saya akhiri Pak. Oke.